Allahu Akbar, 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 kullama hal hilalu wa adda, Allahu Akbar, kullama soma so'imu wa aftar, Allahu Akbar, kullama tarakama sahabun wa amtar, wa kullama nabata nabatun wa azhar, wa kullama at'ama qani'ul mu'tar. Alhamdulillahilladzi faddala ashra dzil hijjati bitan'i fi ujuril ibadat. Faman kana haraja min baitihi ila syira'il udhiyah kana lahu bi kulli hadwatin asyru hasanat wa muhiya anhu asyru sayyiat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-mujidul mu'dimul makhluqat wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu raghaba ummatahu fil udhiyah wa a'malis salihat. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi mahtalafatil ayyam wassa'ah. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa menyelenggarakan salat Idul Adha yang dimulai dengan tahlil di Masjid Darussalam yang penuh dengan khidmat dan keberkahan. Sesuai dengan namanya, yaitu Hari Raya Kurban pada 10 Dzulhijjah sampai nanti 3 hari tasyrik. Pada momentum ini kami berwasiat kepada para jamaah dan juga diri kami untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta mendekatkan diri kepadanya dengan jalan menyembelih hewan kurban dan membagi-bagikannya sebagai amal sosial kepada yang membutuhkannya. Selain itu, penyembelihan hewan kurban ini sebagai wujud dari rasa syukur kita atas segala nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya yang tak terhitung jumlahnya. Sebagaimana perintah Allah yang termuat dalam surat Al-Kautsar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari nikmat Allah. Berbahagialah mereka yang mampu beribadah kurban, sebab ini adalah anugerah istimewa di mana kebaikan ini kelak menjadi saksi di hari kiamat, sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ma 'amila ibnu Adam yauman nahr 'amalan ahabba ila Allah azza wa jalla min hiraqati damin wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah biquruniha wa adlafiha wa ash'ariha wa inna dama la yaqa'u min Allah azza wa jalla
bimakanin qabla ayyaqa 'alal ard fatibu biha nafsan. Yang artinya dari Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah pada hari nahar manusia beramal suatu amalan yang lebih dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah dari hewan kurban. Ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku, rambut hewan kurban tersebut, dan sungguh darah tersebut akan sampai kepada ridha Allah sebelum tetesan darah tersebut jatuh ke muka bumi. Maka bersihkanlah jiwa kalian dengan berkorban. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kurban adalah peristiwa monumental yang selain memiliki nilai sejarah juga mengandung nilai ibadah dan hikmah. Seorang rasul yang diperintahkan Allah menyembelih anak kesayangannya sebagai wujud ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya. Dalam hal ini, selain memiliki nilai ibadah, kurban yang dilaksanakan setiap bulan Dzulhijjah juga memiliki dimensi sosial, yaitu semua bergotong royong membantu proses penyembelihan hewan sekaligus mendistribusikannya. Begitu juga mereka yang mampu melaksanakan ibadah ini sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Sebagai bagian dari ajaran agama, ada beberapa nilai pendidikan yang bisa dipetik dari peristiwa yang dijalankan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Di antaranya pertama, menjalani perilaku sabar. Nabiullah Ibrahim alaihissalam sudah berpuluh-puluh tahun menikah, namun belum dikaruniai putra. Disinilah kesabaran beliau diuji. Bisa saja Allah memberikan putra kepada Nabi Ibrahim yang bergelar Khalilullah, namun Allah menunda memberikan putra kepadanya. Dan beliau menjalani dengan penuh kesabaran. Inilah di antara akhlak yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu menjalani ketentuan Allah dengan penuh kesabaran. Sebagai manusia seringkali terburu-buru berprasangka buruk kepada Allah atas apa yang menimpanya pada hambanya, padahal ia belum tahu kejutan atau bahkan hikmah atas apa yang digariskan oleh Allah kepadanya. Oleh karena itu, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Sebab sebagaimana hadis qudsi yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah mengikuti prasangka hambanya. Ana inda dhanni abdi bi. Sebagian ulama menjelaskan maknanya, yaitu Allah akan menganugerahkan ampunan kepada kita jika kita sebagai hamba meminta ampunan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat kita jika hambanya bertaubat kepadanya, dan Allah akan mengabulkan doa jika hambanya memintanya. Allah akan memberikan kecukupan jika hambanya meminta kecukupan darinya, dan seterusnya. Inilah hikmah yang pertama. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Nilai pendidikan yang kedua dalam peristiwa korban ini adalah tawakal. Jadi setelah beliau menunggu kehadiran buah hatinya selama berpuluh-puluhan tahun, akhirnya dikaruniai Ismail alaihissalam melalui rahim ibu Siti Hajar. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat berbahagia dengan karunia ini. Namun Allah tiba-tiba memberikan ujian kepadanya, yaitu untuk menyembelih putranya yang beliau cintai. Dalam surat As-Saffat ayat 102, Allah mengabadikannya peristiwa ini dengan ungkapan yang bijak, tuturan seorang ayah kepada anaknya. Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka. Yang artinya, hai anakku,
Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Ketika menyampaikan kabar ini, Nabi Ibrahim alaihissalam juga menunggu reaksi dari putranya, yaitu Ismail alaihissalam, dengan menanyakan pendapatnya. Fandur madza taro, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ayat ini telah mengajarkan kepada kita, apabila dalam menentukan keputusan penting yang berkaitan dengan buah hati, kita juga memberikan peluang kepadanya untuk berpendapat. Ketika sang ayah memberikan pertanyaan tersebut, maka Ismail alaihissalam menjawabnya dengan penuh kepastian. Qala ya abatif'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialog antara ayah dan anak telah diabadikan oleh Allah dalam surat As-Saffat. Dalam metode pendidikan semacam ini disebut metode hiwari alias dialog. Nabi Ibrahim tidak langsung menyuruh Ismail alaihissalam menuruti keinginannya agar mau disembelih, melainkan menanyakan kepadanya terlebih dahulu, meminta pendapatnya, menguji respon dan reaksinya. Hal ini sesuai dengan fitrah psikologis bahwa remaja bisa dimintai pendapat melalui cara dialog untuk mengembangkan nalarnya. Dan Ismail alaihissalam menjawab dengan pasti dan percaya diri, serta berharap diri menjadi bagian orang-orang yang bersabar minas sabirin. Poin yang ketiga, dalam peristiwa ini adalah pendidikan ketauhidan. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam kompak menjalani perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Keduanya berserah diri dan bertawakal menjalani perintah Sang Pencipta meskipun ketika hendak disembelih, Allah menggantikannya dengan hewan sembelihan dari surga. Pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa ini adalah pentingnya menanamkan ketauhidan kepada keluarga. Seorang ayah yang memiliki karakter kuat dan juga seorang ibu dan ketauhidan yang kokoh akan bisa mendidik anaknya dengan baik dalam hal kecintaan kepada Allah dan mentaati perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Jika dirinya terlebih dahulu memberikan contoh yang konkret, Nabi Ibrahim telah memberikan contoh dan Nabi Ismail pun tidak ragu melaksanakan permintaan dari ayahnya. Sebagai seorang ayah, Nabi Ibrahim memberi contoh bagaimana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus didahulukan daripada kecintaan terhadap anaknya. Sebagai seorang yang beriman, beliau menjalani ujian ini dengan baik. Tidak ada gugatan kepadanya mengapa harus menyembelih putranya yang telah dinantikan. Bagaimana bisa Allah memberitakan hal ini? Berbagai pertanyaan lainnya. Yang didahulukan oleh beliau adalah menjalankan, berserah diri kepada Allah untuk meraih ridhonya. Sebab beliau sadar sebagai Hanifah Muslimah alias seorang yang bersadar diri, tunduk kepadanya dan menjalani ketentuan Allah. Sedangkan sebagai seorang anak, Ismail alaihissalam mematuhi perintah dari ayahnya sebagai wujud bakti seorang anak. Dan sebagai ungkapan ketaatan sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian di antara hikmah peristiwa korban yang dijalani oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Semoga kita semuanya dapat memetik pendidikan yang akan kita terapkan dalam kehidupan kita mendatang dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar
fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa taqabbal wa barik bijalalika wa tabaraka bil ibadih wa afrahika bika sayyidil arab wal adami wa imami tawbata wa haram sayyidina wa Muhammad wa ala Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amdinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iya ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi wa qudsihi wa qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiyaika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wardahumma lil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali an baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in lahum bi ihsani ila yaumiddin warḍu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adillas syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaraddin wahdur man khadalal muslimin wa dammir a'dad-din wa li kalimatika la yaumiddin. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wal zalaji wal mihan su'il fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan al baladatina Indonesia khassa wa sa'iril buldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Allahumma ij'al auladana wa talamidana wa alana min alil ilmi wal khair wa qari'ul Qur'an wa hamilul Qur'an wa ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.